Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu dalam sarapan rohani pada pagi ini. Sebelum kita akan memulai tugas dan pekerjaan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, di mana Tuhan sudah memelihara kami ketika kami beristirahat sepanjang malam, sehingga Tuhan bangunkan kami pada pagi yang indah ini ada dalam keadaan selamat. Bapa, kami hendak memulai tugas dan pekerjaan kami hari ini, namun sebelumnya kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, urapi kami masing-masing dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu dan dapat melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mohon firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi ini diambil dari dua bagian, yaitu yang pertama Mazmur 33 ayat 10 dan yang kedua 1 Korintus 1 ayat 20. Mazmur 33 ayat 10 demikian firman-Nya. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Yang kedua 1 Korintus 1 ayat 20. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Firman Tuhan pada pagi ini saya beri tema andalkan hikmat dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua pasti sudah tahu dan sering mendengar kata hikmat. Dan setiap orang pasti ingin memiliki hikmat, kebijaksanaan, dan kelakuan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sesungguhnya apakah yang dimaksud dengan hikmat? Hikmat adalah karunia rohani yang diberikan oleh Allah atau pewahyuan dari Allah yang diberikan kepada kita semua umatnya, agar setiap orang yang dapat melakukan tugasnya dan pelayanannya dengan baik sesuai dengan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang mau mengandalkan Tuhan pasti mau minta hikmat dari Tuhan. Dan hikmat itu harus dicari terus-menerus, kemudian diperjuangkan dan dilatih setiap hari. Demikian pula dalam pengalaman pemazmur, di dalam dia menjalani tugas dan pekerjaannya, baik ke waktu dia menjadi pengembala domba, terlebih lagi ketika dia menjadi raja. Pemazmur yaitu Daud selalu mengandalkan Tuhan, sehingga banyak masalah, pergumulan, tantangan hidup yang dia hadapi, dia dapat atasi dengan baik. Karena dia percaya Tuhan pasti menolong dan memimpinnya. Sehingga ketika dia mengetahui rancangan-rancangan jahat yang ingin mereka lakukan terhadap bangsanya atau rakyatnya, dia percaya benar bahwa Tuhan pasti dapat menggagalkan. Walaupun kadangkala dunia menganggap bila orang memiliki kekuasaan, kedudukan yang tinggi, mereka dapat menghancurkan setiap orang atau bangsanya. Tetapi itu tidak benar. Karena Allah kita, Allah yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan manusia dan juga menciptakan dunia ini, Dialah yang berkuasa dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur yaitu Daud meyakini benar bila mengandalkan Tuhan dan taat melakukan firman-Nya, semuanya akan dapat dilewati dengan baik. Seperti firman-Nya yang dikatakan dalam kitab Mazmur,
Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Demikianlah pegangan pemazmur dalam menjalani tugasnya. Demikian pula ditegaskan kembali oleh Raja Salomo dalam Amsal 9 ayat 10 yang mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti taat melakukan firman-Nya, taat menjalani kehidupan ini sesuai dengan firman-Nya. Di sini Salomo memberikan teladan, ada contoh kepada kita semua. Bila kita melakukan sesuatu pekerjaan, baik itu ringan, terlebih lagi pekerjaan yang berat, andalkanlah Tuhan. Mintalah hikmat-Nya, sehingga kita akan dapat menyelesaikannya dengan baik. Seperti Raja Salomo ketika dia diangkat menjadi raja, pertama-tama yang dia minta adalah hikmat Allah. Karena dia percaya dengan hikmat Allah, dia akan dapat memimpin rakyatnya dengan baik, memberi nasihat-nasihat dengan benar. Terlebih lagi, Salomo bijaksana di dalam mengambil keputusannya. Salomo di sini sadar betul, karena tanpa pertolongan Tuhan, usahanya akan sia-sia. Walaupun kadang dunia menganggap kalau mereka memiliki kekuasaan, kedudukan, bahkan pendidikan yang tinggi, merekalah yang memiliki hikmat kebijaksanaan. Tetapi itu belum benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian juga dalam surat Paulus kepada jemaatnya di Korintus. Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus supaya iman mereka jangan mengandalkan hikmat manusia atau hikmat dunia, tetapi andalkanlah hikmat Allah yang memberi kekuatan. Karena hikmat dunia adalah suatu hikmat yang mengesampingkan Allah dan menekankan kesanggupan manusia sendiri, menjadikan manusia memiliki kekuatan tertinggi dan menolak untuk mengakui pernyataan Allah di dalam Yesus Kristus. Hikmat ini disebut oleh Allah sebagai kebodohan, karena melaluinya manusia telah gagal untuk menemukan kebenaran dan mengenal Allah di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepada setiap orang yang mengandalkan Tuhan dan yang takut akan Tuhan dan yang mencintai firman Allah. Karena hikmat Allah bersumber pada firman-Nya yang harus kita baca tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah orang yang mempunyai hikmat dan melakukannya, karena nilai dari hikmat itu sendiri melebihi dari nilai emas dan perak. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah berpegang teguh kepada iman percaya kita, yaitu dengan mengandalkan Allah dalam hidup kita, dengan memohon hikmat-Nya, sehingga ketika kita menghadapi kesulitan, masalah, pergumulan, kita pasti akan dapat mengatasinya, karena Tuhan pasti memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah membiarkan kita terlantar. Terlebih lagi ketika kita menghadapi kesulitan, masalah yang saat ini kita hadapi, maupun masalah-masalah yang akan datang, Tuhan pasti buka jalan bagi kita dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, kita akan tutup perenungan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas firman yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami boleh menjadi orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan memohon hikmat-Mu, sehingga ketika kami menghadapi masalah, pergumulan, kekhawatiran, kami tidak takut, karena Tuhan ada bersama kami
Dan Tuhan pasti membukakan jalan bagi kami, sehingga kami senantiasa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami hendak memulai tugas kami, Tuhan berkati kami dengan roh hikmat-Mu, agar kami dapat menjalani tugas kami maupun pelayanan kami dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pergumulan jemaat-Mu pada hari ini, Tuhan. Kiranya Engkau membukakan jalan bagi mereka, memberikan yang terbaik dalam kehidupannya, sehingga mereka tetap mengandalkan Engkau, Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah negara kami hari ini dalam menjalani tugasnya. Berkati pemimpin kami, Tuhan, dengan hikmat-Mu, sehingga mereka boleh menjalani tugasnya dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon berkat Tuhan hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah sarapan pagi kita pada hari ini. Kiranya kita semua tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tetap menjadi kuat di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Shalom.